kita akan membahas masalah Islamkanlah ruhaniyahmu. Islamkanlah ruhaniyahmu. Islam secara lughat dari 3 huruf yang berarti sin, lam, dan mim. Kita mengambil dari kata salama yusallimu tasliman, berarti selamat. Secara istilah Islam adalah satu tuntunan untuk menyelamatkan umat manusia, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Baik di alam yang fana ini, alam yang terbatas, serba terbatas, umur terbatas, tempat terbatas, pondok ya terbatas, tempat terbatas. Dan ini ada masanya. Artinya duniawiyah ini, alam dunia ini serba terbatas. Ada satu alam yang tak terbatas. Baik tempat tidak terbatas, waktu juga tidak terbatas. Itulah alam yang diduduki oleh arwah. Kalau dunia diduduki oleh jasmaniyah, jasad kita semakin lama semakin tua. Yang laki asalnya gagah, ganteng, wis macem-macem, umur kalau sudah menginjak umur mulai 60, 70, 80 laler gak gelem mencelok. Semua dikurangi oleh Allah, serba terbatas. Wanita juga begitu. Umur 20, 25, 30 masih kelihatan cantik. Tapi kalau sudah masuk di dalam mulai umur 60, 70, 80, mana ayunya? Itulah sifatnya adalah terbatas. Tapi manusia lupa ada satu alam di mana tak terbatas. Tanpa ada batas, wal akhiratu khairu wa abqah. Kekal. Berarti roh iku kekal. Loh, katanya yang kekal Allah. Selain Allah semua tiada. Lagi itu. Ruh kok kekal. Nanti jenengan paham. Tatkala kalau sudah masuk di zona kemakrifatan pasti akan paham. Bapak Ibu, dari lughat salamah, sin lamang artinya artinya adalah selamat, maka
baik secara jasmani, lebih-lebih ruhani. Wajib kita itu untuk selamat. Wajib. Lah, jalannya untuk menuju keselamatan ini pandangan syariat dengan pandangan hakikat tidak sama. Enggak sama. Pandangan syariat mesti memandang jasmani. Tapi pandangan hakikat itu mesti mandang ruhani. Kalau mandang jasmani berarti dunia. Kalau mandang ruhani berarti akhirat. Masa atau waktu setelah kita tinggalkan dunia. Melalui surat Al-Baqarah ayat 208. Allah dawuh, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Berarti kita sebagai manusia jangan selamatnya secara jasmani aja. Islammu jangan secara jasmani saja. Islammu harus secara rohaniah juga. Sebab syariat dan thariqah lewat tauhid la ilaha illallah dan huwa iki mengajarkan jasmani syariat dan hakikat lewat kalimat tauhid la ilaha illa anta wa ana. Ini mengajarkan ruhaniyah jenengan. Akhirnya jenengan disuruh untuk menepati hukum-hukum secara ibadatul jawareh jasmani. Tinggalkan larangan, jalankan perintah. Ini sedunia sibuk membahas tentang hal ini. Sehingga di situ terpecah belah khilaf. Berbagai macam aliran atau jalan thariqah. Kalau kita mengenal tentang madhab, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, macam-macam khilaf. Perbedaan-perbedaan di dalam hukum syariah itu wajar dikarena sikon, kondisi. Sikon. Miturut ijtihadul ulama dari sisi mazhab Syafi'i dan seterusnya, akhirnya mencetuskan satu hukum bahwasanya memegang istri itu batal. Karena kondisi miturut madhab ini, yang lainnya enggak batal. Nah, khilaf. Memang di dunia syariat itu penuh khilaf. Karena memang keadaan. Enggak apa-apa. Satu contoh, masalah puasa. Hisab teman-teman saya yang ada di Muhammadiyah mengatakan
oleh karena hilal sudah menunjukkan berapa persen, 3 atau 5 derajat, boleh, silahkan. Nahdlatul Ulama oleh karena bulan belum ada 5%, masih 3%, maka di situ jatuhnya 1 Ramadan di hari Senin. Kalau Muhammadiyah 3% di hari Ahad. Ora popo. Khilaf itu enggak apa-apa, silahkan sepanjang hatimu tidak hasud. Hati tidak akan hasud manakala biwahdaniyah, bisa mengesahkan pada Allah. Anda bisa mengesahkan pada Tuhanmu manakala ilmu tentang dinu tauhid sudah kau bawa, lalu kau amalkan dengan istiqomah baru. Baru tidak akan menyalahkan pendapat orang lain. Mazhab ini enggak apa-apa, tahlilan, kirim doa. Misalkan mazhab yang lain enggak boleh, percuma, enggak nyampe doamu itu. Monggo Bapak Ibu, ini fakta. Di lapangan, di tengah-tengah umat Islam bersih tegang, khilaf gara-gara itu. Silahkan. Tapi lupa kebanyakan itu ruhaniyahnya itu belum selamat. Oleh karena belum selamat, akhirnya muncul hasud. Sing api ku yo, yang baik itu madhab saya, yang lain salah. Saya yang pakai kunut yang baik, yang nggak pakai kunut nggak baik. Sama. Tetangga kita ya bilang, nggak pernah Rasulullah itu berkunut, nggak pernah Rasulullah itu tahlilan 1 hari 2 hari sampai 1000. Yun sewu, bodohnya umat Islam itu di situ. Gegeran karena hukum dohir, ruhaniyahnya itu tidak terpikirkan. Yun sewu. Inilah yang dimaksud Rasulullah itu, besok umatku itu luar biasa banyaknya, tapi mutunya seperti buih di lautan. Yaitu mungsuwe wis tutuk Jakarta, kita masih jalan di tempat. Ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lewat surat Al-Baqarah 208 ini, yang dipanggil adalah amanu, bukan muslimun, bukan ya ayuhannas. Mengapa amanu? Padahal mohon maaf, miturut tahapan-tahapan setelah Islam itu iman, setelah iman itu ihsan. Mengapa yang dipanggil itu amanu, sudah beriman kok disuruh Islam lagi? Karena asbabun nuzul ayat ini disebabkan ruhaniyah umat manusia, khususnya umat Islam, mohon maaf, ruhaniyahnya masih banyak yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya kita masih teringgap syirik khafi. Ini persoalannya. Contoh syirik khafi. Di depan saya itu ada kopi. Mang syirik khafi iki syirik kopi. Tak minum. Wis murah gulane. Oh ya wis. Biasa ora eneng gulane pahit. Gedeter. Hatiku beriman. Rasa yang timbul di dalam wedang kopi itu adalah ada rasa manis dan pahit. Manis datangnya dari gula, pahit datangnya dari kopi. Oke, aku takok Bu, kopi ambek gula itu makhluk apa kholik? Bapak gak usah jawab. Makhluk. Pak leres mboten? Oke. Pertanyaan kedua, apakah makhluk bisa mendatangkan manfaat dan mudarat? Tidak Bu ya? Bapak ini jawabnya? Benar tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Al-Maidah ayat 76. Allah katakan malakum darra wala naf'an. Makhluk siapapun itu tidak punya hak untuk bisa mendatangkan rasa manis atau pahit, nggak bisa. Nggak bisa. Lah terus yang mendatangkan sopo? Kok bisa? Ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingat, sesungguhnya Allah wujudnya itu selalu meliputi segala hal apapun termasuk gula dan kopi. Oke. Kita masuk dalam surat Al-Qasas. Allah bersumpah. Allah menyatakan, Al-Qasas ayat berapa itu biasanya kita baca? 56 Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya iki Allah. Bahasa innaka niku cara lugot bahasa niku gak guyon, sungguh-sungguh, tidak main-main. Sesungguhnya kaum Muhammad, ini Rasulullah langsung loh ya, bukan sahabat, bukan tabi'ina sholihin atau kita sebagai umat, bukan ulama, langsung Rasulullah. Allah berkata, sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan bimbingan atau petunjuk terhadap orang lain sekalipun orang lain itu orang yang kau cintai, anak, istri, sahabat dekat. Nggak bisa Rasulullah. Ini langsung Rasul, mukhatabnya langsung Rasulullah. Ini pernyataan Allah. Karena Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk. Nyun sewu, kita makhluk, no, bukan? Makhluk. Makhluk itu ada dua. Ada yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa secara syar'i. Ini. Semuanya makhluk. Malakum dzarraw wala naf'an.
mereka itu tidak bisa mendatangkan mudorot atau manfaat, nggak bisa. Makhluk. Sehingga Allah menegaskan sesungguhnya kaum Muhammad ikulatah diman ahbabtah, tidak bisa memberikan petunjuk walaupun itu orang dekatmu. Nah terus yang bisa kasih petunjuk siapa? Nah nyatanya secara syariat yang membimbing saya itu Rasulullah. Walakinallah halan tetapi ini utawi Gusti Allah iku yahdi yang memberikan petunjuk man terhadap orang yasha yang dikehendaki. Jenengan menuduh yang makhluk bahwasanya makhluk itu yang memberikan petunjuk karena hatimu itu masih belum muslim, ruhaniyahmu belum Islam. Kalau jasmaniyahmu sudah, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang ku sembah kecuali Allah. Islam, lesan, tauhid. Tapi ruhaniyah kita belum. Bersaksi siapa ruhaniyahmu? Sebab gini Pak, jasmani Allah kasih mata ainul basyariyah untuk bersaksi terhadap sesama makhluk. Ruhani jenengan dikasih Allah mata yang disebut ainul basirah, itu hanya bersaksi melihat wujudnya Allah. Kapan oleh melihat? Oleh sebab itu Bapak Ibu, mohon maaf, termasuk syirik khafi ruhaniyahku itu hatiku beriman, datangnya pahit, rasa manis itu dari makhluk. Padahal Allah itu di dalam dan di luar makhluk.